Kawan-kawan, bertemu lagi di channel Belajar Sepanjang Hayat, suyanto.id. Kali ini kita akan membahas survei lingkungan belajar. Apa, Prof, yang dimaksud dengan konsep demikian? Ya, terima kasih kawan-kawan. Ketemu lagi juga ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai survei lingkungan belajar tadi yang disebut Mas Sabjan. Yang dimaksud dengan konsep survei lingkungan belajar itu ya dalam arti kita ingin mengetahui iklim belajar dan iklim yang terjadi di satuan pendidikan. Lingkungan itu sangat penting. Ada misalnya saja eksperimen, ada sebuah binatang yang namanya turtle itu dalam bahasa Indonesianya apa ya, penyu, seperti penyu. Penyu itu kalau hidup di air yang mengalir deras, maka dadanya itu lebih keras dia dibandingkan dengan ketika penyu itu hidup di dalam kolam yang tenang. Nah, untuk belajar juga begitu. Kalau lingkungan belajarnya sangat kondusif, maka siswa itu bisa belajar dengan baik karena mereka bisa konsentrasi kepada proses belajarnya. Tidak ada distraction, tidak ada suatu hal yang mengganggu dia, tidak ada suatu hal yang bikin dia cemas, dia merasa nyaman, dia merasa aman. Dan itulah kalau sekolah itu lingkungan belajarnya baik, maka anak-anak merasa kerasan, merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Nah, lingkungan itu penting untuk diciptakan supaya proses belajar itu menjadi baik. Saya kira itu konsep awalnya, Mas ya. Baik, Prof. Lalu apa saja, Prof? Komponen apa saja atau poin-poin apa saja yang akan dilihat dari survei tersebut, Prof? Ya, ini kan termasuk keluarga besar asesmen nasional. Ini ada anak cucunya di sini. Ya, anaknya itu ya survei lingkungan belajar itu merupakan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ini anaknya, cucu-cucunya, ya itu konsep-konsep kecilnya. Itu akan dilihat bagaimana iklim keamanan sekolah misalkan saja. Juga akan dilihat iklim kebinekaan sekolah. Akan dilihat indeks sosial ekonomi sekolah itu. Juga perlu dicari bagaimana kualitas pembelajaran yang terjadi. Dan juga ingin dilihat bagaimana proses pengembangan guru. Apakah guru itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya yang oleh literatur dalam bahasa asing disebutnya dengan continuing professional development. Kalau dalam istilah kita disebut dengan PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, inilah yang dimaksud dengan komponen-komponen yang ada oleh Pak Utama AN, Asesmen Nasional, di dalam subkonsep yang disebut dengan survei lingkungan belajar. Itu Mas kira. Baik, Prof. Nah, lalu hasilnya nanti itu untuk apa, Prof? Ya, lingkungan belajar hasilnya tentu saja itu digunakan untuk memberi feedback kepada sekolah. Misalkan saja kalau iklim keamanan sekolah tidak baik, maka sekolah itu harus memperbaiki. Di situ terjadi banyak bullying misalkan saja. Anak-anak tidak mempraktekkan budaya-budaya yang santun sehingga kalau terjadi maka akan terjadi yang namanya membeda-bedakan antar suku, antar ras, antar agama. Bisa anak-anak saling mengejek misalkan saja. Kalau indeks sosial ekonomi bisa diketahui, maka guru sekolah itu bisa memberikan perlakuan yang sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi mereka. Sehingga anak-anak tidak merasa asing di dalam sekolah itu. Kemudian jika kualitas pembelajarannya kurang baik, guru tidak bisa memotivasi anak, guru tidak bisa mendengarkan anak, maka itu bisa diperbaiki melalui feedback survei itu tadi. Juga pengembangan guru bisa dilihat apakah sekolah itu peduli terhadap pengembangan guru, karena guru kan sangat penting perannya dalam proses belajar mengajar itu. Dan ini yang saya rasa merupakan terobosan yang baik. Sejak merdeka kita tidak pernah melakukan survei terhadap lingkungan belajar. Dan ini sangat menjanjikan buat pendidikan kita, Mas. Di kalangan para pendidik, guru, kemudian orang tua, kepala sekolah sendiri. Ini sangat penting hasilnya sebagai feedback proses pembelajaran di sekolah itu sendiri. Gitu, Mas. Berarti ini sesuatu yang baru yang
dimungkinkan dampaknya akan besar bagi dunia pendidikan yang Prof ya. Nah, lalu karena ini sesuatu yang baru Prof, pasti kira-kira nanti akan banyak mungkin hambatan atau kendala yang mungkin ditemui nanti Prof. Kira-kira apa saja Prof itu? Ya, saya kira setiap barang baru, inovasi baru, itu selalu saja ada kendalanya. Orang-orang itu menurut teori, ketika ada inovasi baru, itu ada faktor-faktor apa yang bisa mengangkat, bisa mendorong orang untuk mengikuti inovasi itu, antara lain adalah kebermaknaannya, yaitu relative advantage terhadap orang-orang. Kemudian comparability-nya, komparabilitas dengan praktek yang ada itu. Kemudian divisibility, artinya apakah bisa ditahap-tahapkan, lalu bisa ada triability, bisa dicoba, dan sociability, bisa disosialisasikan atau tidak. Itu faktor-faktornya. Nah, yang saya bayangkan, kendala yang utama adalah faktor objektivitas dari sekolah dan komunitasnya. Karena survei ini, tentu semua survei itu tergantung kepada bagaimana responden menjawab pertanyaan. Di dalam penelitian ada fenomena yang disebut dengan Hawthorne effect. Itu merupakan fenomena di mana orang kalau disurvei, ditanyai pertanyaan, itu cenderung untuk mengikuti, cenderung untuk menyenangkan yang disurvei itu, sehingga ini tidak objektif jawabannya. Sehingga itu yang menjadi kendalanya nanti adalah bagaimana kejujuran sekolah, bagaimana kejujuran komunitas sekolah itu. Bisa nggak dia menjawab apa adanya. Ini saya khawatirkan karena apa? Ketika musim UN zaman dulu kan ada integritas sekolah itu Mas, di seluruh nasional, di seluruh Indonesia itu bukan disurvei, tapi memang dicari indeks integritasnya. Mana yang sekolah-sekolah yang suka misalkan saja menjokikan jawaban-jawaban terhadap siswanya. Itu bisa dilihat dari situ. Jadi kalau jawaban UN itu misalkan yang sama itu yang salah, itu yang salah itu sama salahnya. Itu artinya ada sesuatu hal yang sistematik karena salahnya tidak random. Tetapi kalau yang sama itu harusnya yang benar, jawaban yang benar itu harus sama. Tapi kalau yang salah sama itu adalah bermasalah terhadap integritasnya. Saya kira itu sekali lagi kejujuran Mas yang menjadi persoalan. Mungkin terjadi apa yang disebut dengan moral hazard, hazard moral yang terjadi ketika survei dilakukan. Itu Mas saya kira. Baik Prof, menarik ya Prof ini. Kalau kemarin kita masih tentang ujian nasional, sekolah harus bersiap, harus latihan, bahkan sampai ada yang mengundang bimbel dan sebagainya untuk bersiap-siap. Nah, terkait survei lingkungan belajar ini, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan sekolah untuk menghadapi ini, Prof? Yang perlu dipersiapkan nggak seperti ini kan bukan persoalan kognitif ini. Ini persoalan sosial, budaya, dan sikap dan iklim sekolah itu sendiri. Saya kira ya ngomong saja apa adanya. Kalau memang perlu mempersiapkan tentu bukan dalam jangka pendek, tidak bisa diubah. Misalkan saja di sekolah itu terjadi diskriminasi antar sesama siswa, tidak bisa serta-merta 5 hari sebelumnya lalu dibilangin nggak diskriminasi. Karena ini terpatri di dalam mindset, dalam pikiran seseorang, sehingga akan terungkap jika anak itu merasa di sekolah itu nggak aman, merasa khawatir, merasa cemas karena dibully dan sebagainya itu. Begitu pula guru kan nggak bisa serta-merta dibilang supaya dia selalu mendapatkan pelatihan dan peningkatan profesi secara berkelanjutan. Kalau hal itu tidak dilakukan oleh sekolah. Jadi persiapan spesifik nggak ada, karena prosesnya yang harus ditempuh, bukan disiapkan, bukan dikarbit, dan bukan seperti ada bimbel survei lingkungan sekolah, nggak ada saya kira. Itu Mas. Baik Prof, menarik sekali Prof. Tetapi waktu kita sudah habis. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga mencerahkan teman-teman guru, kepala sekolah, masyarakat, juga siswa tentang konsep survei lingkungan belajar. Terima kasih, Prof. Ketemu lagi di
pembahasan berikutnya, tema-tema menarik lainnya. Kita akhiri. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mas. Semua jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, sehat semua ya.